Oh! Terdengar teriakan Sadrina di dalam kamarnya. Dia sangat terkejut ketika dia sedang melepaskan handuknya untuk mengenakan pakaian. Tiba-tiba saja Andra membuka pintu. Rupanya dia lupa tidak mengunci pintu. Tanpa berpikir panjang, Sadrina meraih apapun yang ada di sekitarnya. Dia meraih sebuah high heels yang terdapat di rak sepatu. Dan melemparkan high heels tersebut kepada Andra yang sedang bengong. Tweeting. Buk! Sehingga high heels yang dilempar oleh Sadrina berhasil mengenai keningnya Andra. Membuat Andra merintih kesakitan. Arah! Sebenarnya Andra ingin sekali marah kepada Sadrina, gara-gara wanita itu kini di keningnya terdapat benjolan berwarna kebiruan. Dia tidak dapat membayangkan bagaimana seandainya besok dia pergi ke kantor dengan keadaan keningnya yang benjol seperti itu, pasti banyak yang mentertawakannya. Padahal biasanya dia selalu berpenampilan cool, sehingga membuat hampir semua wanita yang bekerja di kantor terpesona kepadanya. Tapi bagaimana bisa dia marah, kalau harus melihat Sadrina yang sedang menangis sesenggukan di sofa, bahkan dia telah banyak menggunakan tisu, sampai banyak tisu berhamburan di lantai. Wanita itu sudah berpakaian lengkap. Huhuhu. Andra terlihat sangat kebingungan, dia tidak tahu bagaimana caranya mengatasi wanita yang sedang menangis. Pasti kamu melihat semuanya kan? Tanya Sadrina kepada Andra sambil menangis terseduh-seduh. Enggak. Andra terpaksa berbohong agar Sadrina berhenti menangis. Kemudian Andra melanjutkan perkataannya sambil mengomel. Aku gak melihat sama sekali. Tadi aku langsung merem, kamu malah melempar high heels mengenai kening aku. Lihatlah kening aku benjol seperti ini. Masa besok aku pergi ke kantor dengan keadaan kening aku benjol begini? Nyatanya Andra sudah melihat semuanya dari ujung kaki ke ujung kepala. Tidak heran jika tubuh Sadrina sangat terlihat mulus, putih, dan bersih. Karena dulu wanita itu pasti sering melakukan perawatan yang mahal pada tubuhnya. Membuat jakun Andra naik turun jika mengingatnya. Sadrina pun berhenti menangis ketika mendengar jawaban dari Andra bahwa pria itu sama sekali tidak melihat tubuhnya. Beneran? Andra menganggukkan kepala, iya. Lagian mata aku rugi banget jika harus melihat tubuh kamu. Dada kamu kecil, tubuh kamu terlalu kurus, dan... Sadrina sangat kesal sekali mendengarnya, dia segera berdiri dan memotong perkataan Andra. Katanya kamu gak melihat, tapi kenapa bisa tahu? Sadrina tidak meneruskan perkataannya, dia refleks menutup dadanya dengan kedua tangannya. Andra menjadi salah tingkah, rupanya dia telah keceplosan. Maksudku, aku hanya mengira-ngira saja. Dengan kamu berpakaian lengkap pun, sudah bisa ketebak pasti ukuran dadamu kecil. Sadrina menghela nafas sebentar, kemudian dia menanggapi perkataan Andra dengan nada kesal. Baguslah kalau aku tidak menarik buat kamu. Wanita-wanita yang Andra bawa ke mansion memang bodinya sangat bagus. Hampir semuanya semok dan montok. Sehingga Sadrina sangat bersyukur jika dia tidak masuk ke dalam list yang ingin Andra kencani. Dia akan aman tinggal bersama dengan pria itu. Namun, entah mengapa malam ini Andra merasakan gelisah. Waktu telah menunjukkan lewat tengah malam, tapi pria itu sangat kesulitan untuk tidur. Dia teringat dengan penampilan Sadrina yang tidak memakai satu helai kain apapun. Membuat tubuhnya merasakan kepanasan, bahkan di bawah sana sangat merasakan sesak. Andra segera bangun dari tidurnya, dia mengacak-acak rambutnya sendiri. Arggggh. Aku bisa gila jika terus merasakan seperti ini. Mengapa aku harus berhasrat kepada wanita itu?
Andra segera bangun dari tempat tidur, dia berjalan mondar-mandir di dalam kamarnya, dengan perasaan gelisah. Dia sangat merasa tersiksa karena tubuh Sadrina yang sangat menggoda itu seakan menari-nari di pelupuk mata. Come on Andra, lu harus ingat. Dia itu Sadrina, si mak lampir. Wanita yang paling menyebalkan di dunia ini. Di antara semua cewek yang dekat sama lu, masa sih cuma dia yang berhasil membuat lu berhasrat? Dada dia kecil, tubuhnya mungil, dia gak bisa masak, malah membuat rumah berantakan. Tapi, mengapa bisa Johnny gue bereaksi sama dia? Andra terus saja berbicara kepada dirinya sendiri. Sungguh dia tidak bisa menerima dengan kenyataan ini. Mengapa di antara semua wanita di dunia ini harus Sadrina yang membuat burung perkututnya bereaksi? Andra memutuskan untuk melakukan push up, agar tubuhnya berkeringat, sehingga dia bisa tidur karena kelelahan. 36, 37, 38. Padahal masih pagi, tapi kenapa kamu terlihat sangat lemas sekali? Tanya Sadrina kepada Andra yang sedang sarapan pagi. Hari ini masakan Sadrina lolos masuk ke dalam perut Andra. Mungkin karena Sadrina memasak mie rebus memakai sosis dan bakso, yang bumbunya sudah tersedia di dalam kemasan. Sesuai permintaan dari Andra, yang penting dia bisa makan. Tentu saja dia kelihatan sangat lemas, karena semalaman dia tidak tidur sama sekali. Padahal dia sudah melakukan push up agar merasakan kelelahan, tapi tetap saja dia tidak bisa melupakan betapa menggodanya tubuh Sadrina. Aku tidak apa-apa. Mulai hari ini aku ingin kamu berpakaian serba tertutup, memakai baju yang lengannya panjang dan celana panjang. Siapa tahu jika Sadrina memakai pakaian seperti itu, dia akan melupakan bagaimana menggodanya tubuh Sadrina. Sadrina mengerutkan keningnya, dia tidak paham mengapa tiba-tiba Andra menyuruhnya memakai pakaian serba tertutup. Lo memangnya kenapa? Andra sedari tadi berusaha untuk menghindari kontak mata dengan Sadrina, bahkan dia enggan sekalipun menoleh kepada wanita itu. Dia menjawab pertanyaan dari Sadrina dengan nada ketus. Tidak perlu banyak tanya. Kamu harus ingat bahwa aku saat ini telah menjadi bos kamu bekerja di mansion aku. Jadi tidak akan salahnya jika aku membuat peraturan seperti itu. Sadrina pun mendengus dengan kesal, oke, baik tuan. Akan aku lakukan. Ucapnya sambil sedikit membungkukkan badannya. Hari ini telah diadakan meeting di kantor, dan Andra yang memimpin acara tersebut. Karena dia memang telah ditunjuk oleh ayahnya sebagai CEO di perusahaan, walaupun ayahnya belum meresmikannya, masih bersifat sementara. Tuan Miller akan meresmikan Andra sebagai pemimpin perusahaan jika Andra sudah menikah. Tuan Miller memberikan persyaratan seperti itu karena dia pernah mendengar perkataan Andra yang bilang tidak tertarik untuk menikah, setelah merasakan rasa sakit melihat ibunya dikhianati, bahkan dia ditinggal pergi oleh mantan kekasihnya. Karena itulah Tuan Miller memberikan persyaratan kepada Andra, dia akan meresmikan Andra sebagai pemimpin perusahaan Struik jika pria itu sudah menikah. Sehingga Tuan Miller pun menjodohkan Andra dengan Sonya. Semua orang yang ada di dalam meeting room terlihat sedang berusaha menahan tawa ketika melihat ada benjolan kecil berwarna kebiruan di keningnya Andra. Tapi tetap saja tidak mengurangi kadar ketampanannya. Apa yang sedang kalian lihat? Apa kalian mendengar apa yang aku jelaskan? Tanya Andra sambil menggebrak meja. Semua orang yang ada di sana segera memfokuskan diri mereka dengan apa yang disampaikan oleh Andra. Walaupun tetap saja benjolan di kenangnya Andra telah mencuri perhatian mereka. Setelah meeting selesai,
Andra masuk ke ruangannya. Dia mendengus kesal begitu menyadari bahwa di keningnya ada benjolan. Pasti semua karyawan menertawakannya di dalam hati mereka. Ini semua gara-gara si mak lampir. Wanita itu selalu saja membuat ulah. Gerutunya. Andra pun segera duduk di kursi kebesarannya. Dia terkejut ketika menyadari bahwa ada satu buah berkas penting ketinggalan di mansion. Hah? Mengapa harus ketinggalan segala berkas itu? Keluhnya. Andra segera menghubungi Sadrina. Mak lampir, tolong bawakan berkas berwarna merah yang ada di ruang kerja aku ke kantor. Sadrina yang sedang beres-beres di mansion, dia menjeda aktivitasnya sebentar, kemudian dia membalas pesan dari pria itu. Oke, Grandong. Walaupun sebenarnya Sadrina sangat malas pergi ke kantor utama perusahaan Struik, dia tidak ingin bertemu dengan Steve. Tapi Sadrina terpaksa harus pergi ke sana, untuk mengantarkan berkas penting milik Andra. Dan dia akan berhati-hati, agar tidak bertemu dengan Steve. Di ruangan CEO, terlihat Andra yang sedang menunggu kedatangan Sadrina. Dia mendengar suara seseorang membuka pintu. Ceklek. Andra menghela nafas ketika melihat siapa yang datang. Rupanya Sonya. Andra sangat malas sekali bertemu dengan wanita itu. Andra. Sonya berkata sambil memeluk Andra yang sedang berdiri di depan meja. Andra sangat risih dengan wanita itu. Dia segera melepas pelukannya Sonya. Sonya, untuk apa kamu datang ke sini? Sonya membelalakan matanya ketika melihat ada yang benjol di keningnya Andra. Sayang, kenapa keningmu benjol begitu? Tanyanya sambil menahan tawa. Aku harus bekerja. Lebih baik kamu pulang. Andra enggan menjawab pertanyaan dari Sonya. Dia malah mengusir wanita itu. Kamu lupa ya, sebentar lagi kita akan menikah. Aku ingin kita pergi ke butik untuk melakukan fitting baju pengantin. Jawab Sonya dengan nada manja. Andra menghela nafas dengan kasar, sungguh dia tidak bisa menikah dengan wanita itu. Dia takut rahasianya akan terbongkar bahwa sebenarnya dia adalah seorang pria impoten. Belum menikah saja, Sonya sudah sering mengajaknya menginap di hotel. Penampilan Andra memang sangat mempesona dan menggoda, membuat rahim para wanita bergetar jika melihatnya. Ditambah dia memiliki paras yang sangat tampan. Sonya, maafkan aku. Aku tidak bisa menikah dengan kamu. Ucap Andra dengan tatapan dinginnya. Sonya tidak bisa menerima dengan keputusannya Andra. Enggak, aku hanya mau menikah dengan kamu. Kamu gak bisa membatalkan perjodohan kita. Aku tidak pernah bilang menerima perjodohan kita. Jadi biar nanti aku akan bilang kepada orang tua kita kalau kita tidak bisa menikah. Andra tetap pada pendiriannya. Namun, Sonya masih bersikukuh ingin menikah dengan Andra. Nggak mau, aku tetap ingin melanjutkan rencana pernikahan kita. Kamu hanya milikku, Andra. Ceklek. Pembicaraan mereka berhenti ketika mendengar suara seseorang membuka pintu. Kemudian terlihat Sadrina masuk ke dalam ruangannya Andra sambil membawa sebuah berkas. Andra. Sadrina tidak meneruskan perkataannya ketika melihat di ruangannya Andra ada seorang wanita. Dia berpikir mungkin Sonya adalah salah satu teman kencannya Andra. Tiba-tiba saja Andra memiliki sebuah ide, agar Sonya berhenti mengharapkannya. Pria itu segera berjalan mendekati Sadrina. Kamu sudah membawa berkas aku yang ketinggalan, sayang. Sadrina mengerutkan keningnya. Mengapa tiba-tiba saja Andra memanggilnya sayang? Sonya sangat kesal, mengapa Andra memanggil wanita itu dengan panggilan sayang. Bahkan mengapa bisa wanita itu membawakan berkas milik Andra.
Siapa wanita itu, Andra? Tanya Sonya kepada Andra. Andra semakin mendekatkan jaraknya kepada Sadrina. Dia merangkul wanita itu, membuat Sadrina semakin dibuat kebingungan. Dia adalah calon istri aku. Aku akan menikahinya. Bahkan kami sudah tinggal bersama. Kebetulan dia datang ke sini untuk mengantarkan berkas aku yang ketinggalan di mansion. Dengan Sadrina datang ke kantor untuk mengantarkan berkas Andra yang ketinggalan, itu bisa dijadikan bukti bahwa mereka tinggal bersama. Sadrina membelalakan mata, dia segera menepis tangan Andra yang sedang merangkulnya, dan memprotes perkataan Andra. Calon istri. Jangan mengar. Meme PH. Sadrina tidak meneruskan perkataannya, karena tiba-tiba saja Andra merengkuh pinggang Sadrina dan mencium bibir wanita itu. Walaupun sebenarnya Andra terpaksa melakukannya, agar Sadrina diam dan tidak meneruskan perkataannya. Dia ingin meyakinkan Sonya bahwa Sadrina memanglah kekasihnya. Agar Sonya berhenti mengharapkannya. Pluk! Saking kagetnya, sampai berkas yang ada di dalam genggaman Sadrina jatuh ke lantai.